Apa kabar sahabat DM? Sebulan terakhir ini, jagat maya dihebohkan dengan video seorang YouTuber yang menguasai beberapa bahasa asing dan berkomunikasi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia menggunakan Omegle TV, yaitu video chat yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara acak dengan seseorang di berbagai negara. YouTuber ini bernama Vicky Naki, yang unggahan YouTube-nya viral di jagat maya. Viralnya Vicky Naki saat dia sedang video conference dengan seorang gadis bernama Diana, berasal dari Kazakhstan. Diana pun akhirnya menjadi populer di Indonesia dan di Kazakhstan berkat video tersebut. Sahabat Dem, ada yang tahu negara Kazakhstan ini berada di belahan mana dunia? Tentunya untuk mengenal Diana lebih jauh, tak ada salahnya jika kita mengenal negaranya secara lebih dekat. Kazakhstan secara resmi dikenal sebagai Republikasi Kazakhstan Federal Sani, adalah sebuah negara lintas benua yang sebagian besar wilayah termasuk dalam kawasan Asia Tengah dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam kawasan Eropa Timur. Wilayahnya yang terbentang dari barisan pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 di dunia dan kedua terbesar dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena beberapa wilayahnya belum tersentuh sama sekali. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia, terutama di sebelah utara dan barat. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya Provinsi Xinjiang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Laut Kaspia. Di negara ini banyak terdapat etnis Rusia. Untuk mengenal lebih dalam negara tempat Diana dilahirkan, daftar menarik telah merangkumnya untuk Anda. Hari Kemerdekaan Kazakhstan. Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 Desember 1991. Ketika revolusi komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri, sejak tahun 1920, Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, Kazakhstan pun memerdekakan diri dan menjadi negara berbentuk republik. Negara ini memiliki keuntungan secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga secara geopolitik layak diperhitungkan. Ibu kota Kazakhstan. Nur Sultan adalah ibu kota negara Kazakhstan sejak tahun 1997. Sebelumnya bernama Astana, yang dalam bahasa Kazakh berarti ibu kota. Dipilih nama demikian karena mudah diucapkan dalam berbagai bahasa. Namun, pada pertengahan tahun 2019, namanya diubah menjadi Nur Sultan yang merupakan nama mantan Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Kota ini terletak di tepi sungai Ishim, tepatnya berada di bagian utara Kazakhstan. Kota ini pun menjadi kota dengan populasi terbanyak kedua di Kazakhstan setelah kota Almaty. Dijadikan ibu kota Kazakhstan di tahun 1997 dan sejak saat itu kota ini terus berkembang secara ekonomis menjadi salah satu kota paling modern di kawasan Asia Tengah. Pada tanggal 23 Maret 2019, berdasarkan musyawarah yang diselenggarakan oleh Parlemen Kazakhstan, kota ini secara resmi memperoleh nama baru yaitu Nur Sultan, yang merupakan nama Presiden Kazakhstan yang pertama, yakni Nursultan Nazarbayev.
Kota Astana, atau yang sekarang bernama Nur Sultan, merupakan sebuah kota terencana seperti banyak kota terencana lainnya di dunia. Rancangan utama kota ini didesain oleh seorang arsitek berkebangsaan Jepang bernama Kisho Kurokawa. Sebagai pusat pemerintahan Kazakhstan, Nur Sultan menjadi lokasi terletaknya gedung parlemen, Mahkamah Agung, Istana Kepresidenan Kazakhstan, dan beberapa agensi serta institusi pemerintahan lainnya. Selain itu, Nur Sultan merupakan rumah bagi bangunan, gedung-gedung, perhotelan, serta pencakar langit yang berdesain sangat futuristik. Pembagian wilayah provinsi dan kota. Kazakhstan terdiri dari 14 provinsi dan kota, yaitu Akmola, Aktobe, Kota Almaty, Atyrau, Kota Baikonur, Karaganda, Kazakhstan Barat, Kazakhstan Timur, Kazakhstan Utara, Kostanay, Kizilorda, Mangistau, Kota Nur Sultan, Pavlodar, Kota Shymkent, Turkistan, dan Zambi. Bahasa nasional Kazakhstan. Bahasa resmi yang ditetapkan pemerintah adalah Kazakh, yang merupakan cabang dari bahasa Turki. Meskipun demikian, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Rusia. Selain karena sebagai salah satu pecahan Soviet, etnis lain di Kazakhstan lebih menguasai bahasa Rusia. Demikian juga dengan etnis Kazakh sendiri. Bahasa Rusia sendiri diperkenankan sebagai bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah-sekolah. Toleransi agama di Kazakhstan. Mayoritas rakyat Kazakhstan menganut agama Islam yang diperkenalkan oleh para penganut Sufi dari Arab. Selama periode Soviet, kebebasan beragama dikekang. Banyak masjid yang ditutup. Namun, setelah Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 Desember 1991, hal ini berubah. Kebebasan beragama diberikan kembali kepada rakyat. Etnis Kazakh dan Uzbek adalah mayoritas Islam, sedangkan bangsa Slavik adalah penganut Kristen Ortodoks. Kebebasan beragama di Kazakhstan dijamin menurut artikel 39 Konstitusi Kazakhstan. Artikel 39 secara jelas menyebutkan, hak asasi manusia dan kebebasan tidak akan dibatasi dengan cara apapun. Artikel 14 melarang diskriminasi pada agama tertentu. Dan artikel 19 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan dan menyatakan ataupun tidak tentang etniknya, partainya, dan afiliasi agamanya. Mata uang Kazakhstan. Pada tahun 1993, Kazakhstan mengeluarkan mata uang mereka yang bernama tenge. $1 Amerika setara dengan 416 tenge per Agustus 2020. Mata uang mereka sebelumnya Kazakh Rubel adalah peninggalan Uni Soviet yang sama dengan mata uang Rusia dan juga dicetak di Rusia. Ragam etnis Kazakhstan. Etnis Kazakh menjadi etnis terbesar di Kazakhstan dengan persentase sebesar 53%, diikuti dengan Rusia 30%. Etnis Kazakh lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sedangkan orang Rusia sebaliknya, yaitu di perkotaan. Etnis lainnya adalah Ukraina, Uzbek, Jerman, Uyghurs, Chechens, Tatars, dan Korea. Kazakhstan adalah satu-satunya republik anggota Soviet yang etnis utamanya kurang dari 50% dari jumlah penduduknya. Orang Rusia dan Ukraina berdatangan dan menetap dalam jumlah besar antara akhir abad 19 sampai abad 20 setelah Asia Tengah dikuasai Kekaisaran Rusia. Selama Perang Dunia Kedua, pengiriman ini terus berlangsung sampai tahun 1954, yang kemudian membuat etnis Kazakh menjadi minoritas di negaranya sendiri.
Pada tahun 1980, tren ini berubah. Angka kelahiran etnis Kazakh meningkat, dan imigrasi etnis lainnya pun mulai berhenti. Pada sensus tahun 1989, etnis Kazakh menjadi mayoritas dengan persentase sebesar 39,7%, sedangkan etnis Rusia sebanyak 37,8%. Setelah menjadi negara merdeka pada tahun 1991, banyak etnis Jerman, Rusia, dan etnis lainnya meninggalkan Kazakhstan. Kekuatan militer di Kazakhstan. Ketika merdeka, Kazakhstan tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri. Hal ini dikarenakan tentara yang dulu bertugas di Kazakhstan adalah tentara Uni Soviet yang kemudian kembali ke Rusia. Pada tahun 1992, barulah mereka mendirikan pasukan pertahanan nasional. Perhitungan pada tahun 2003 menunjukkan statistik bahwa angkatan darat mereka berkekuatan 46.800 orang, sedangkan angkatan laut sekitar 100 orang, dan angkatan udara berkisar pada angka 19.000 orang. Nah, itu dia daftar menarik tentang Kazakhstan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat mengenal Dayana lebih jauh melalui negara di mana dia dilahirkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video menarik lainnya.